Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore ini saya akan mengulas eh, tentang kura-kura Brasil ya. Kura Brasil ini kalau orang bule menyebutnya sebagai res atau red ear slider, yang artinya kura-kura berkuping merah, kura-kura peluncur berkuping merah. Oke, jadi ini ya teman-teman ya. Jadi nama ilmiah dari kura-kura ini adalah Trachemis crypta elegans. Oke, kita lihat langsung bagaimana penampakannya. Saya ambil satu sebagai sampel ya. Ini yang paling gede, betina paling besar. Oke, ya penampakannya begini teman-teman ya. Jadi kupingnya itu merah ya, kanan kiri merah. Lalu ada coraknya. Ini karena piaraan outdoor jadi berlumut ya. Coraknya seperti ini ya teman-teman ya. Dengan panjang maksimal sekitar 20 sampai 25 cm. Nah, lalu ini karapasnya ya. Ini karapasnya seperti ini. Plastronnya seperti ini teman-teman ya. Dan ini betina ya. Namanya seperti ini. Kura-kura ini adalah kura-kura sejuta umat. Jadi kenapa dipanggil begitu? Karena banyak yang memiliki kura-kura ini dan harganya murah ya. Yang normal yang murah. Tapi kalau ada kelainan genetik dan itu timbul secara visual, maka harganya menjadi beda ya. Kalau di pasaran ini kalau babynya sekitar 25.000, kalau indukannya ya 100 sampai 200.000 lah ya, tergantung kualitas dan kondisinya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini ya, ini kura Brasil atau red ear slider ya. Kenapa kok peluncur ya slider? Kayaknya yang nemu itu waktu mancing di kolam, kebetulan ada kura Brasil ini yang lagi berjemur karena kaget ya, yang mancing dapat ikan, teriak, akhirnya kura-kuranya meluncur ke air. Nah, sebetulnya semua kura-kura kayak gitu ya, kura-kura semi akuatik itu seperti itu sebetulnya. Hampir semua kayak gitu. Kalau ada orang kaget dia lagi berjemur ya, maksudnya ada orang yang ngagetin dia akan meluncur masuk ke sungai atau danau ya. Seperti ini ya penampakannya ya. Ini yang visual normal. Tapi kalau yang visual morph ya, kita sebutnya dengan morph atau kelainan genetis yang timbul secara visual ya. Ya, ini ada yang albino dan ini kebetulan jantan ya. Ini jantan ya, seperti ini ya. Ciri-cirinya kalau jantan itu kukunya itu panjang-panjang ya, lalu ekornya itu tebel. Ekornya tebel. Bentar. Nah ini ya teman-teman ya, tebel. Hemipenisnya atau keloakannya ada di distal atau mendekati ujung ekor ya. Dan ini jantan tulen ini ya, dan sudah siap kawin, dia udah matur ya, udah mateng atau udah dewasa. Albino seperti ini fisiknya, jadi sama seperti yang normal, cuman dia tidak ada zat warna atau yang kita sebut sebagai melanin ya. Kalau orang itu kayak orang bule ya, orang albino, bukan orang bule-bule yang kita sebut itu kan putihnya putih alami, tapi masih ada melaninnya. Tapi ini bener-bener bule dan albino ya, sampai matanya merah karena tidak ada zat melaninnya atau zat warnanya. Secara visual bedanya hanya di warna, tapi kalau lain-lainnya seperti kulitnya, coraknya kulit ya, telinganya, corak di karapasnya itu, ini karena rawatan outdoor jadi ya lumutan ya. Ini ada garis-garis orange ini ya. Ini yang albino. Oke ya, jadi itu ya teman-teman ya, ini yang albino. Mungkin albino T plus mungkin ya. Kalau T minus ada lagi, resisifnya lebih kuat yang albino T plus, T min, sorry, T minus ya. Nah ini oke. Nah jadi sebetulnya
kura-kura Brasil yang tadi ini ya, yang nah ini, yang ini sama yang ini ada dua ya, yang ini ya, itu sebetulnya secara visual normal ya, secara visual normal. Ini nanti coba saya ambil lagi. Ini secara visual memang normal ya, 100% normal. Tapi secara genetis ini adalah het albino. Artinya apa? Jadi ini hasil persilangan ya, sama-sama kura Brasilnya, antara kura-kura Brasil albino betina dengan kura-kura Brasil jantan normal visual ya. Nah, anakannya menghasilkan 100% het albino. Kalau albino ketemu normal, anakannya pasti het 100% ya. Kalau itu menurut hukum Mendel ya. Jadi dia punya gen resesif ya. Sifat itu muncul ketika nanti akan disilangkan dengan gen resesif yang kuat. Jadi gini teman-teman ya hitungannya. Misalnya nih saya punya res betina het albino ya. Nanti saya kawinkan dengan itu misalnya ya. Ini suaminya ini ya. Nah, itu ya, res albino jantan. Kemungkinan anaknya keluar adalah 50% albino dan 50% het albino. Itu teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang kura-kura betina res het albino ini saya kawinkan dengan res jantan normal ya, tanpa ada gen resesif albino di dalamnya, maka hasil yang keluar adalah 50% res normal alias tanpa het dan 50% het albino. Jadi nanti hasilnya probability het anakannya. Karena kenapa? Secara visual normal semua ya. Jadi rugi. Makanya itu kenapa kok saya kawinkan dengan res yang albino ya. Saya carikan jantannya ya. Nanti saya kawinkan dengan yang itu, yang apa? Het albino. Jadi nanti nggak rugi untuk risetnya. Nah, bagaimana kalau het albino ketemu het albino ya, normal visual, maka yang keluar adalah 25% normal, 25% albino dan 50% het albino. Nah, jadi yang visual normal itu nanti masuknya ke probably het albino. Jadi kita nggak tahu karena secara visual memang sama ini teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman. Kalau albino ketemu albino, secara hukum Mendel keluarnya memang 100% albino, tapi faktanya tidak ya. Tidak, kenapa? Karena mungkin lainnya beda, garis keturunannya. Dia ada di breeder A misalnya, satunya ada di breeder B ya. Nah itu kan nggak satu garis keturunan ya. Antara keturunan breeder A sama breeder B itu nggak satu garis keturunan. Itu nanti keluar dominan ya. Jadi nanti sebagian bisa keluar albino, atau sebagian keluar namanya double het albino ya, tapi dengan visual normal ya. Jadi itu, jadi memang teori itu nggak banyak nggak sesuai dengan fakta, cuman itu mendekati kebenaran. Makanya dari sini saya kasih suatu pencerahan ya, mungkin mencerahkan itu ya. Oke teman-teman ya. Lalu di sini juga ada beberapa res morph ya. Oke, kita ambil satu ya. Nah ini ya. Oke, ini adalah res morph jenis lime albino ya. Kenapa kok lime albino? Karena ada cuman lime aja, warnanya kayak gini ya. Jadi kayak lemon mateng ya, kuning, warnanya kuning. Kalau yang albino kan agak putih ya. Ini kuning, terus motifnya itu sangat tegas banget seperti ini ya teman-teman ya. Tegas banget ya, warnanya pudar,
tapi motifnya tetap ada ya, bahkan sampai ke plastronnya ini ada motifnya masihan. Dan matanya merah ya teman-teman ya. Ini adalah Rhys Lime albino. Nah, Rhys Lime albino ini ada yang nggak albino, ada cuman Rhys Lime aja, matanya normal. Tapi kalau punya saya ini Rhys Lime albino ya. Kemungkinan ini adalah kura-kura Rhys albino yang T+, artinya dia masih ada sedikit zat pewarna atau melanin. Jadi coraknya itu masih ada teman-teman ya. Nah ini ya, seperti ini. Nanti hasil silang-silangannya sama kayak tadi yang seperti saya contohkan nanti. Nah ini ya, seperti ini teman-teman. Ini namanya Rhys Lime albino. Oke, nanti kita cari yang morp lainnya. Nah ini teman-teman ya, ini ada namanya Rhys Caramel ya, Rhys Caramel. Ini beda dengan Rhys pada umumnya ya, dia coraknya sudah nggak ada dia ya, coraknya corak sendiri, alias apa ya, kalau nyebut paradok kalau nggak salah. Paradok itu kan artinya sesuatu yang dianggap salah tapi mendekati kebenaran ya, nyeleneh, artinya nyeleneh ya. Ya itu ya, ciri-ciri khasnya apa? Nah ini ada warna tempurungnya ini kayak karamel memang ya, karamel ya, coklat gitu ya. Terus kulitnya itu pink teman-teman ya, kulit pink, kulitnya pink seperti ini ya, bersih, sama sekali tidak ada corak. Dan plastronnya juga bersih ya, seperti ini. Oke. Nah, lalu matanya ini yang paling khas sendiri ya, matanya itu ruby. Jadi sampingnya itu hitam atau hijau kayak gitu ya, tengahnya itu merah tapi merah yang tua, merah tua. Jadi kalau nggak bener-bener dideketin gini nanti dari jauh merah ya, hitam. Betulnya ini ada merahnya ya, mungkin ini persilangan antara morp ya, yang jelas mungkin ada morp albinonya kawin sama apa saya nggak tahu ini ya. Nah ini kayak gini, ini namanya Rhys Caramel, kita nyebutnya karamel ya. Mungkin kalau orang awam salah diagnosa ini biasanya ya, salah, oh ini bukan Rhys, karena memang beda banget ya. Dia cuman bentuk bodinya, bentuk fisiknya aja yang seperti Rhys, tapi lain-lainnya sangat beda sekali memang dengan Rhys ya. Nah, kayak gini ya. Ini namanya karamel. Karamel pun ini ada grade-nya ya. Kalau ini grade yang ya agak rendah ya. Kalau grade tinggi itu biasanya pinggir karapasnya itu warnanya putih ya, putih semua. Oke, saya kayaknya ada contohnya ini. Nah itu ya, kecil ini. Nah ini ya. Nah ini grade yang lebih tinggi. Ini sama-sama karamelnya tapi grade-nya lebih tinggi. Jadi karapasnya ini, sampingnya ini warnanya putih terang ya, tengahnya tetap karamel, dan corak di kepala di atas ini lebih sedikit. Nah matanya lebih hitam daripada tadi. Yang tadi matanya masih pinggirnya ada kehijau-hijauan, kalau ini benar-benar hitam dan tengahnya itu ruby ya. Nah seperti ini ya, ini khas daripada Rhys Caramel ya, matanya ruby ini ya teman-teman ya, seperti ini ya, plastron bersih, pink kayak boneka. Jadi memang ini Rhys favorit saya ini betulnya ya, banyak yang suka dan harganya mahal ya, jelas mahal ya, beberapa kali lipat daripada harga normalnya. Nah kan matanya tuh ya, ngeri sekali ini matanya. Oke, saya juga ada morp satu lagi yang terakhir ini ya. Nah ini sama, ini Rhys juga, ini berhasil juga ya, cuman dia hitam, dia lebih ke hitam ya. Corak sudah nggak seperti Rhys normal, tapi bodinya tetap Rhys ya. Kepalanya juga hitam keabu-abuan
ya, kulitnya abu-abu dengan sedikit corak yang nggak jelas ini ya, nggak jelas, warnanya seperti batu bara, nama karkul ya, karkul. Nah, plastronnya seperti ini ya, seperti res pada umumnya, tapi dia memudar ya. Ya ini normal, ini bukan karena luka-luka atau sakit, ini memang kayak gini ya. Ini sebetulnya matanya ada merahnya ini teman-teman ya, ruby kayak karamel. Dia matanya full hitam ya kalau dilihat, tapi kalau diperhatikan, kalau di center itu dalamnya agak kemerahan ya. Jadi saya curiga mungkin ini perpaduan antara res melanistik atau aksantik ya kawin dengan karamel. Mungkin hasilnya kayak gini ya, saya nggak tahu, saya bukan ahli dalam, saya belum melakukan riset tentang res. Nah itu kan, nah itu ya teman-teman ya, kelihatan ya agak kemerahan itu matanya loh kan ya, mirip karamel tapi matanya lebih hitam lagi ya. Itu saya curiga ini ada gen karamelnya, ini karamel ketemu res aksantik atau melanistik misalnya, karamel yang hitam ya, hitam seperti ini teman-teman ya. Nah jadi karkul ini dia bisa menghasilkan res blizzard. Jadi nanti kalau dia kawin dengan kalau nggak salah kawin dengan karamel misalnya, dia kawin dengan res karamel, nanti keluarnya bisa keluar res blizzard. Blizzard itu res seperti res albino bentukannya, tapi badannya pink, nggak ada coraknya ya, matanya full merah ya, full merah, bukan ruby, full merah ya. Jadi dia albino yang bener-bener murni ya, atasnya T minus mungkin. Nah ini ya merah ya kelihatan ya. Jadi itu teman-teman ya, jadi ini bisa blizzard ya, snow hasil perkawinan antara res karkul kayak gini dengan karamel kayak tadi ya, warnanya itu. Kalau snow itu hasilnya karamel dengan res albino dengan line yang tertentu ya. Setahu saya punya cliff line dulu yang orang Amerika. Jadi kalau apa namanya line-nya dia albinonya ya kawin dengan karamel, hasilnya itu keluar banyak snow ya. Meskipun sekarang udah banyak yang bisa mengeluarkan morph snow ya. Itu kalau dulu cuman dari res dia yang keluar, dari res albinonya dia, namanya albino cliff line ya, masih macam-macam line itu ya. Lalu seiring berjalannya waktu keluar namanya res karkul kayak gini ya, ada Van Gogh, ada krayon ya. Itu ada lagi satu lagi res pastel atau ya, res pastel, ada yang clown, macam-macam ya. Jadi makanya itu kenapa res ini adalah salah satu kura-kura favorit ya. Ini banyak penggemarnya, ini fanatik ya sama res itu, banyak yang fanatik dengan res ini karena ternaknya relatif lebih mudah ya, terus cukup kuat, ukurannya nggak rewel, makannya rakus ya. Bahkan kecil-kecil kayak gini ini saya masukkan kolam, meskipun hujan-hujan, panas-panas, nggak masalah, mereka tetap sehat asal nggak baby banget ya, nggak baru netes ya. Kalau baru netes itu lemah banget ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, nah ini ya kolamnya, ini kolam pembesaran ya seperti ini ya. Ini baru saya kuras karena kalau kolam res itu sering kali kotor karena makannya dia banyak, otomatis pupnya juga banyak, airnya jadi kotor. Jadi paling enggak seminggu 2 minggu sekali saya kuras biasanya kayak gitu teman-teman ya. Itu adalah sedikit ilmu tentang kura-kura res morph ya. Jadi teman-teman kalau mengawinkan ya harus, kalau bisa hitung dulu dengan hukum Mendel ya, atau tanya dengan ahlinya yang ada di Indonesia. Itu breedernya banyak ya, yang ini bisa search di Facebook nanti, yang suka posting-posting res morph, saya tanya-tanya nanti kira-kira kalau ini kawin ini jadinya apa ya. Jangan sampai resesifnya itu
kalah sama yang dominan ya. Bagaimanapun gen dominan itu lebih kuat, namanya zat dominan ya. Tandanya kalau di Mendel itu A besar ya, kalau resesif itu A kecil misalnya ya, itu resesif, bukan sifat aslinya sebetulnya, sifat genetik ya, pembawaan ya, salah dari kromosom sama DNA itu ya. Nah, apa namanya, jadi nggak sembarangan ngawinkan res itu, sebetulnya nggak sembarangan. Kenapa? Karena nanti kalau udah keluar sifat dominannya ya, akhirnya resnya bisa visual normal semua meskipun dia head ya. Iya kalau head, kalau probably head, nah itu ya rugi nanti, jadinya res normal biasa. Jadi kalau bisa kita hitung-hitungan dulu ya, atau tanya yang udah berpengalaman. Dan memang untuk res morp ini juga sangat sedikit ya infonya ya. Jadi kayak apa, misalnya lemon ketemu karkol misalnya, atau karamel ketemu krayon misalnya. Nah itu masih saya sulit ya untuk bukan sulit sih, nggak pernah ketemu malah ya, untuk nemu rumus itu nggak pernah ketemu ya. Mungkin resepnya orang yang udah meriset, jadi itu rahasia resepnya itu. Jadi mungkin memang sengaja nggak dipublis. Makanya ini saya pengen coba-coba ya, misalnya keluarnya memang normal ya, nanti piara lagi, gedein lagi, atau kalau ada yang beli ya monggo ya, saya ngomong apa adanya ya, ini lahirnya dari ini dan ini misalnya, tapi bentukannya normal, paling enggak dia ada kemungkinan bawa head ya, kalau head ya, kalau bejo, kalau enggak ya itu ya resiko tanggung sendiri ya kan gitu. Jadi res itu gitu teman-teman ya. Jadi kita mengawin silangkan itu harus sebisanya hindari pengeluaran sifat yang dominan. Jadi kita lihat resesifnya ya, kita pertahankan sifat morpnya ya, gitu teman-teman ya. Oh ya, satu lagi, ini ada yang sempat menjadi perdebatan ya. Oke, saya ambilkan, ini masih di sana. Oke, ini ya. Nah ini yang terakhir ini, sampai lupa ini, sampai kelupaan nih, sorry. Oke ya, ini kemarin sempat rame ini di Facebook ini ya. Oke, jadi banyak yang nggak percaya. Oke, ini adalah res red line ya. Saya pun baru kali ini mendapatkan ya, dan nggak semua orang yang punya res ya warnanya bisa seperti ini teman-teman ya. Jadi garis-garis di tempurungnya ini warnanya lebih oranye, lebih kemerahan ya, lebih kemerahan ya. Terus di atasnya itu ada titiknya 2 itu di tengah itu ya. Terus warna merahnya itu lebih terang, bahkan sampai ke deket lehernya itu ya. Loh, merahnya ini bagus ini teman-teman, kalau lihat langsung ini merahnya bagus sekali. Dan kulitnya ya mirip-mirip, lebih terang ya. Jadi kalau res biasa itu hitam, dia itu lebih terang. Nah, yang bisa mengeluarkan res kayak gini nih cuman ada di farm-farm tertentu ya. Nggak semuanya dapat res kayak gini. Saya pun baru dapat ini ya, dari teman saya ini, hasil breedingannya ya, Mas Khalif Ali ya. Nah, kalau nonton YouTube saya, Mas Khalif ini ya, terima kasih ya atas kirimannya ya. Doakan bisa sampai gede ini ya, bisa beranak pinak. Nah ini ya, jadi ada oren-orennya itu. Nah ini ya, oh oren ya, terus warnanya lebih terang ya. Mungkin ya, mungkin ini bawa gen pastel, res pastel mungkin loh ya, saya nggak tahu, tapi sepertinya ya mungkin ini bahan untuk membuat res pastel. Karena res pastel itu kan dia kebanyakan merah, oranye ya, warnanya apa namanya, cenderung tajam cerah gitu ya. Nah, kemungkinan bisa jadi, nggak ada yang tahu ya, tapi yang jelas kalau menurut dari yang saya lihat unik juga ini.
Saya sih setuju kalau ada yang ngomong red line, ini setuju, karena nggak semua orang punya dan nggak semua yang ternak race dapat yang kayak gini ya. Meskipun nggak semua anakannya seperti ini, tapi breeder yang sering mengeluarkan kayak gini ya sampai sekarang pun masih dapat ya red line ini ya. Nah ini kalau breeder yang race-nya normal-normal nggak pernah keluar red line ya nggak pernah gitu. Jadi saya setuju sih ini kalau memang masuk ke dalam line yang baru ya. Itu teman-teman ya, ya bagus ini. Memang visualnya normal, tapi memang ada warna yang agak unik ya di sini. Ini nanti insya Allah lah kalau anu terus ini bakalan merah ini. Ini udah lebih merah. Itu teman-teman ya. Oke, untuk ulasan saya tentang kuras juta umat ini sudah sampai di sini dulu ya. Udah kepanjangan nih videonya untuk bahas race ini. Ya nanti kita kapan-kapan bahas lagi, kita bisa diskusi ya, nanti diskusi monggo komen di kolom komentar bisa ya, silahkan. Saya juga belum tentu bener ya, saya cuman ingin sharing aja apa yang saya ketahui ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya ada salah kata saya mohon maaf ya. Oke, terima kasih, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.